Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Ebi, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Pak Ebi. Apa kabar? Salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Baik, mudah-mudahan sehat ya. Pak Ebi, ini Kemendagri sudah mengeluarkan kembali peraturan yang baru tentang tata cara penulisan nama dan dokumen kependudukan, yakni KTP elektronik dan juga kartu keluarga. Untuk informasi selengkapnya bisa disampaikan untuk pendengar dan juga yang menyaksikan kita melalui YouTube. Apa saja detailnya ya aturan terbaru ini, Pak Ebi? Baik, terkait aturan baru tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan, ini sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022. Jadi ada beberapa perubahan inti terkait dengan pencatatan nama. Di antaranya yang pertama, jumlah huruf maksimal 60 ya. 60 ini termasuk spasi. Kalau dulu 25 ya, sekarang saja. dia berubah menjadi 60. Yang kedua, jumlah kata paling sedikit 2 kata. Ya. Jadi yang ini tidak boleh lagi yang kalau namanya hanya satu kata saja. Hanya satu kata saja, misalnya hanya Ebi saja, hanya Muhammad saja. Tapi minimal terdiri dari 2 kata. Kemudian yang ketiga, larangan penulisan nama singkat, ya, kecuali tidak diartikan. Ya, jadi nama singkat ini ya seperti JR. Inisial saja itu dilarang ya. Muhammad itu Mo. Ini dilarang ya, dilarang menggunakan penulisan nama singkat dalam dokumen. Kemudian yang berikut atau yang keempat, larangan menggunakan angka atau tanda baca di dalam penulisan nama. Kalau kita biasanya DO itu DO ada kutip O. Nah ini tanda baca ini dilarang juga, ya. Ya, dilarang menggunakan tanda baca. Kemudian yang berikut, larangan mencantumkan gelar pendidikan ya dan keagamaan dalam akta pencatatan sipil. Ya. Ingat baik-baik, larangan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan dalam akta pencatatan sipil ya. Jadi bukan kartu keluarga, jadi akta pencatatan sipil. Jadi seperti akte kelahiran, akte perkawinan. Nah ini tidak boleh mencantumkan nama gelar atau gelar pendidikan. Termasuk kartu keluarga juga begitu Pak Ebi? Kartu keluarga masih dibolehkan ya. Di sini dia hanya mengatakan akta pencatatan sipil. Ya. Kalau kartu keluarga itu dia masuk di dalam pendaftaran penduduk. Ya kalau pencatatan sipil ini dia masuk di pencatatan sipil kalau akta-akta. Itu. Ya, Pak Ebi, silakan. Terkait dengan poin-poin ini, pada saat peraturan ini berlaku, pencatatan nama pada dokumen penduduk sebelumnya masih tetap berlaku. Ya. Dan peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Ini di sini di Permendagri 73 tahun 2002 ini diundangkan tanggal 21 April 2022. Jadi seperti itu. Jadi sudah berlaku ya? Ya, sekitar 1 bulanan. Ya. Jadi ini juga sudah berlaku juga di Kabupaten Ende begitu ya? Sudah mulai disosialisasikan. Betul sekali. Sudah mulai disosialisasikan terkait dengan kebijakan ini. Tadi yang seperti Pak Ebi sampaikan sebelumnya bahwa dokumen yang sudah dibuat ini tidak perlu direvisi begitu ya? Ini hanya berlaku per tanggal diundangkan Pak Ebi? Betul, itu intinya. Ya, supaya masyarakat jangan merasa bahwa ini sudah salah, tidak. Intinya itu ada di situ. Jadi sebelum diundangkan ini bahwa tetap berlaku ya. Jadi nama-nama yang sudah ada di kartu keluarga, KTP maupun di akta-akta tetap berlaku. Termasuk anak-anak yang baru lahir yang akan dibuatkan akte kelahiran ini perlu mengingat ini ya, ada peraturan baru, orang tua sudah bisa memberikan nama lebih dari 25 huruf begitu termasuk spasi Pak Ebi ya? Betul sekali. Jadi kami nanti rencananya
akan mensosialisasikan melalui gereja-gereja terkait karena memang muara atau penulisan nama anak kalau kita yang Kristen ini biasanya melalui surat permandian dulu. Nah ini supaya ada sinkronisasi antara kebijakan nama di dalam gereja dengan kebijakan terkait dengan Permendagri ini. Oke, iya. Jadi itu beberapa poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan sosialisasi ini harus terus disampaikan. Ada juga semacam pamflet begitu ditempel mungkin di dinas agar masyarakat bisa dapatkan informasi lebih lengkap begitu dengan membacanya begitu Pak Kadis. Iya, sepertinya sosialisasi itu nanti melalui bentuk leaflet, baliho, kemudian mungkin di website kami. Kemudian di medsos kita akan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan ini sehingga masyarakat yang memiliki anak yang akan dibuatkan kartu keluarganya bisa mengikuti daripada kebijakan yang terbaru. Ya, apalagi dengan tanda baca karena kita tahu marga famili di Kabupaten Ende khususnya ya, itu ada juga beberapa marga yang ada tanda petiknya, koma dan lain-lain. Ini mungkin nanti bisa menyesuaikan dengan peraturan yang baru begitu Pak Ebi ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Ebi untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih juga, salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten ini. Baik, untuk materi ini nanti juga akan kami bantu sosialisasikan agar masyarakat bisa mengetahui informasi yang tepat begitu ya, langsung dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten ND Pak Ebi. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Ya.